Kita di Satpol PP telah membagi, ada beberapa regu anak sekolah. Anak Pada sekolah. jam-jam sekolah kita juga melakukan patroli. Ramadan adalah merupakan bulan suci di mana umat muslim melakukan ibadah puasa. Tentunya bagi umat muslim dalam melakukan ibadah ingin ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Untuk mendapatkan itu semua tidak terlepas dari beban dan tanggung jawab pemerintah dan kita semua. Dan akan bersama kita kupas. Bersama ini sudah hadir bersama kita Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pak Adnan. Siap. Saya lebih akrab memanggilnya Abang. Siap. Selamat siang Bang Adnan. Selamat siang. Bang Adnan, bahwa kita sudah memasuki suasana Ramadan. Tentunya harapan dari lapisan masyarakat, umumnya masyarakat Batanghari, menginginkan ketentraman, kedamaian. Dalam rangka persiapan tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja? Baik, terima kasih warga Batanghari yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa tepatnya pada hari Kamis kemarin telah jatuh 1 Ramadan di 1444 Hijriah, Kabupaten Batanghari. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Iya. Kemudian juga Satpol PP adalah merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai negara hadir dalam hal ini. Iya. Tentunya di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini Satpol PP ada menjadi dasar yang pertama Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana ditegaskan di dalam pasal 255 bahwa perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Demikian. Iya, iya. Sehingga Oke, Bang Adnan. Kembali soal persiapan agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani ibadah puasa ini. Apakah persiapan tersebut dilakukan oleh lembaga Bapak sendiri atau bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di dalam OPD Batanghari ini? Baik, terkait dengan persiapan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Batanghari, kami dari Satpol PP yang pertama telah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa di dalam menjalankan ibadah puasa nanti masyarakat kiranya dapat menjaga ketentraman ketertiban umum karena ketika masyarakat beribadah tentunya perlu kenyamanan, perlu betul kedamaian. Ini kami dari pemerintah dan hal ini Satpol PP mengambil langkah-langkah yang kami ambil. Yang pertama, kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait. Yang kedua, kami juga telah menjalankan patroli beberapa tempat yang memang kita anggap rawan sehingga ini masyarakat untuk mengetahui tersebut. Kemudian juga kami dari Satpol PP juga melakukan deteksi dini, dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan ini. Demikian. Oke, Bang. Tentu meskipun dalam suasana Ramadan yang namanya pekat ya, penyakit masyarakat itu juga tidak terlepas biasanya. Karena apalagi dalam kondisi menyambut suasana Lebaran, tentu arus transportasi yang meningkat
kemudian kumpul-kumpul masyarakat yang juga meningkat. Mm-mm. Nah, dalam konteks ini apakah dari Satuan Pol PP itu sudah menetapkan jadwal patroli untuk hal-hal yang akan diantisipasi tersebut? Baik, terkait dalam rangka kita menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat ini, kami dari Satpol PP itu sudah jelas kami melaksanakan tugas pokok ini melakukan patroli-patroli Patroli. setiap malam dan setiap hari, Pak. Mm-mm. Setiap hari kami melakukan patroli dan kami juga koordinasi tetap dengan pihak kepolisian, dengan TNI, Ya. dengan perhubungan, karena tidak bisa Satpol PP itu sendiri melakukan pengamanan ini, melakukan terkait dengan kenyamanan terhadap masyarakat Kenyamanan tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya bantuan atau kerjasama Iya, dari OPD terkait. OPD terkait. Berarti di dalam melakukan patroli sasaran tertentu sudah menjadi sudah tertuang dalam perencanaan, Pak ya. Misal Sudah. di dalam bulan puasa ini kan selalu menarik untuk dibicarakan, misal soal warung remang-remang, Ya. kemudian belum lagi menghadapi ada rumah makan yang buka siang misal. Mhm. Apakah ini menjadi bagian objek yang dipatroli atau bagaimana, Pak? Itu salah satu merupakan objek dari patroli kita. Iya. Di lain pihak juga kita juga melakukan patroli yang pertama terkait dengan eh, anak sekolah. Anak Pada sekolah. jam-jam sekolah kita juga melakukan patroli kepada anak-anak sekolah karena mungkin ada Iya. anak-anak sekolah yang bermain di PS, internet dan sebagainya. Karena kita di Kabupaten Batanghari ada Perda 17 tahun 2012 tentang wajib belajar. Nah, ini kepada kami juga menghimbau kepada anak-anak sekolah kalau waktunya jam belajar ya belajarlah ke sekolah. Jangan kemana-mana. Kemudian terkait dengan tempat-tempat tertentu, ini memang sudah kami pantau dan alhamdulillah sudah kami koordinasikan, sudah kami himbau kepada rumah makan, Iya. kepada tempat-tempat yang memang disediakan oleh masyarakat selama ini untuk makan minum untuk sementara ya memberikan semacam toleransi. Toleransi. Iya. Intoleransi kepada masyarakat umat Islam yang sedang berpuasa. Yang Demikian. sedang berpuasa. Oke, Bang Anan, memang untuk menyikapi hal tersebut memang butuh pendekatan ya, Bang ya. Ya, betul. Karena tidak semua kadang-kadang pelaku dari yang memiliki rumah makan itu juga mau mengindahkan peringatan kadang-kadang. Artinya butuh pendekatan persuasif juga lah, Bang ya. Ya. Iya, Bang. Iya. Kemudian ini yang menarik lagi adalah bahwa Batanghari saat ini sudah memiliki begitu banyak ruang publik. Ya, siap. Ruang publik yang lebih kita kenal dengan RTH, Ya. ruang terbuka hijau, di mana tempat tersebut menjadi sasaran atau objek bagi kalangan muda, kemudian kelompok keluarga untuk bersantai. Ya. Bersantai. Betul. Nah, ini kan tidak terlepas dari perhatian masyarakat Kabupaten Batanghari. Ya, betul. Tentunya mereka juga ingin semacam kenyamanan, ketenangan ketika menikmati suasana RTH atau suasana ruang publik itu. Ya. Nah, di lembaga yang Abang pimpin sendiri, di beberapa objek ruang publik ini, apakah sudah ada semacam ditetapkan semacam piket bagi personil Bapak atau patroli rutin supaya warga kita mendapat kenyamanan dalam mengunjungi objek wisata itu? Baik, terkait dengan pengamanan terhadap tempat-tempat yang memang kita anggap sekarang adalah merupakan aset pemerintah daerah, sebagai contoh Taman Tapa Malenggang, kemudian alun-alun Kota Muara Bulian, kemudian beberapa RTH yang ada di perkantoran, kemudian juga ada beberapa destinasi wisata seperti ada Danau Letang, kedua ada Taman Kota juga, Bukit Tembesu segala macam. Kita di Satpol PP telah membagi ada beberapa regu khusus. Regu khusus sudah kita tugaskan di sana mulai dari pagi jam 8
sampai dengan sore, sore nanti sampai dengan malam. Malam. Nah, itu sudah kita tempatkan dan juga kita mengajak juga kawan-kawan yang dari Satpol PP yang fungsional. Fungsional Fungsional Pol PP juga ikut mengamankan daripada tempat-tempat tersebut. tersebut. Demikian. Iya, Bang Adnan. Eh, tentu untuk mendapatkan kenyamanan yang kita maksud, suasananya tidaklah siang hari saja. Mm-mm, Ini juga menyangkut kenyamanan beribadah pada malam hari. mm-mm. Saat ini di mana-mana lebih terkenal dengan ada geng-geng motor, Iya, iya. kemudian kumpul-kumpul kecil anak-anak dalam suasana malam. Mm-mm. Tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya kenakalan remaja, Ya. ya kan, di tempat-tempat publik, misal seperti ruang terbuka yang ada di lapangan Garuda, Mm-mm, kemudian kita punya Tapal Melenggang, mm-mm, kemudian kita juga punya wisata mandiri seperti Mm. Danau Letang dan Teras Tembesu. mm-mm. Sejauh yang Bapak amati, Mm-mm. untuk tingkat kenakalan remaja di Batanghari ini sudah memasuki istilahnya stadium berapa begitu ya kan? Baik. Apakah masih biasa-biasa saja, artinya dibiarkan saja juga tidak masalah, atau memang perlu pengawalan khusus di malam hari ini soal anak-anak kita ini, Pak? Baik, terkait dengan informasi terbaru yang ada ya viralnya di beberapa sosial media terkait dengan kenakalan remaja ini, kita di Kabupaten Batanghari segera untuk mengantisipasi. Kami dari Satpol PP sekarang sedang merancang peraturan daerah, merancang peraturan daerah tentang kenakalan remaja. Iya, Pak. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita bahas bersama-sama di DPR. Kemudian terkait dengan informasi ini yang terbaru yang banyak beredar di sosial media, terutama kota-kota besar. Kita di Batanghari juga sudah mengantisipasi, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI bahwa ini tidak bisa kita biarkan juga. Betul. Apabila nanti akan berimbas ke Kota Marobulan, ini kan menjadi persoalan baru juga bagi kita. Maka kami dari Satpol PP tetap akan bekerja sama dan berkoordinasi terus dengan pihak TNI dan kepolisian. Kepolisian. Dan itu aktif, komunikasi itu aktif, Pak ya? Aktif, Aktif. aktif, aktif. Iya. Oh, ini sedikit lari di luar konteks bulan suci Ramadan, Bang Adnan. Ya, ya, ya. Khususnya tugas dari Pol PP itu sendiri, bahwa kita sadari saat ini begitu banyak warung-warung yang muncul Mm, akibat dari makin banyaknya armada, khususnya armada batubara. Tentu geliat ekonomi baru bagi masyarakat ya, ya, ya. terhadap membuka rumah makan atau tempat peristirahatan baru. Mm, Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bila tempat-tempat ini tidak terkontrol akan muncul juga penyakit masyarakat yang ya, baru. ya, ya, betul, betul. Jadi pertanyaan kami, apakah yang semacam itu juga menjadi bagian perencanaan dikontrol atau sudah pernah melakukan kontrol terhadap menjamurnya rumah makan yang baru? Baik, terkait dengan menjamurnya rumah makan dalam hal ini UMKM seperti pecel lele dan lain sebagainya, kami dari Satpol PP, anggota saya sudah saya tugaskan untuk melakukan deteksi dini, Pak. Deteksi dini. Terkait dengan deteksi dini dan memang ada beberapa lokus yang sudah kami pantau, Ya. yang keluar Kabupaten kami sedang full data dulu. Insya Allah nanti kalau memang ini ada informasi yang lebih akurat, ini akan kami melakukan Langkah-langkah. langkah-langkah. Artinya ketika dilakukan patroli atau investigasi tetap dalam ruang yang sangat terkoordinir, Pak ya. Iya, Entah itu bersama misal kepolisian iya, atau badan-badan lain. Mm. Menarik, Pak. Kemudian bahwa tentu Satpol PP tidak memiliki personil yang begitu banyak. Sementara Kabupaten Batanghari yang luasnya cukup luas, kita terbagi di dalam 8 kecamatan, Pak ya. Dalam konteks mendeteksi pekat
penyakit masyarakat, itu konsentrasi kita dari lembaga polisi Pameng Praja itu hanya di sekitar wilayah kota saja atau sampai ke wilayah-wilayah kecamatan lain, Pak? Baik, dengan luas wilayah yang begitu luas 8 kecamatan dan dengan jumlah penduduk lebih kurang 307.000. Memang kalau dibandingkan dengan jumlah personil ini masih sangat terbatas, Ya, masih karena terbatas. rasio perbandingan jumlah penduduk dengan Satpol PP adalah 1:1000. 1/1000. Ketika jumlah Seharusnya penduduk 300.000, maka otomatis jumlah Satpol PP adalah 300 orang. 300 orang. Sedangkan di Kabupaten Batanghari khususnya yang PNS saja cuma 55 orang. 55 Kemudian orang. yang PTT cuman 99 orang. 99 Ini orang. tentunya masih sangat kurang, baru 50% terpenuhi. 50% Tapi terkait dengan tugas pokok karena ini urusan wajib, kami tetap melakukan pemantauan terhadap 8 kecamatan ini. Kecamatan. Karena kita juga di samping Satpol PP itu ada tugas perlindungan masyarakat. perlindungan masyarakat. Di tahun 2022 kemarin kita juga sudah melakukan pembinaan kepada Satlinmas yang ada di desa Iya, iya. dan kelurahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Permendagri 26 2020, setiap desa kelurahan itu adalah 5 orang Satlinmas. Jadi Satlinmas. komunikasi ini yang kita bangun dalam rangka pengawasan daripada pengkat ini. Nah, kita punya 5 anggota Satlinmas yang ada di desa dan kelurahan. Demikian. Dan Satlinmas yang Bapak maksud, dia terdata di Pemkab Batanghari. Terdata Dan sudah di SK-kan. dan sudah di SK-kan. Iya, Yang sudah di SK-kan itu adalah SK-kan kepala desa dengan Kepala desa Pak Camat. dengan Pak Camat. Ya, Sejauh ini Bang Adnan, apa ada semacam perencanaan misal untuk lebih memperluas ruang gerak dari polisi Pameng Praja itu sendiri, tidak menutup kemungkinan misal di pusat kecamatan ada Pol PP, ya, ya betul kan? betul. Di semua pusat-pusat kecamatan. Iya. Karena mengingat saat ini bahwa Pol PP itu terkonsentrasi hanya di Kabupaten. kabupaten saja. Ya, betul, Nah, ini betul. untuk memudahkan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan ketertiban umum maksudnya. Baik. Apakah misal ada wacana sampai ke situ? Baik, terkait dengan pengembangan tugas-tugas pokok kita di kecamatan memang belum terpenuhi. Belum. Sekarang dari 8 kecamatan ini baru ada 3 kecamatan yang baru kita tempatkan atau kita BKO-kan. Dan Ya. itu pun baru 1 orang. Maka kita merencanakan ke depan minimal 1 orang itu 5 orang. Jadi kalau 8 kecamatan dikali 5 berarti kan 40 orang. Berarti kita masih butuh sekitar 50 orang 50 lagi. orang. Iya, 50 orang lagi sebenarnya 50 orang. untuk kita tempatkan di kecamatan. Kecamatan. Iya. Iya. Ini menarik juga Bang Dan ya. Baik, makasih. Ada soal keinginan dari polisi Pameng Praja, dan kita banyak tenaga honor juga Bang Adan ya. Ya, Untuk proses pengangkatan menjadi P3K juga. Iya, Karena iya. saat ini sedang heboh berproses. P3K. Artinya itu ada semacam upaya juga lah dari Dinas Pol PP agar personil kita yang belum ASN itu akan diupayakan di P3K sama lembaga lain, Pak Adnan ya. Iya. Oke, Bang Adnan, mungkin demikian obrolan singkat kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Kepala Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Batanghari, yakni Bang Adnan Esos. Baik, terima kasih. Kami juga dari Satpol PP mengucapkan terima kasih. Kami telah diundang dalam podcast ini dalam rangka kita silaturahmi dan dalam jangka juga mensosialisasikan tugas-tugas pokok dan fungsi daripada Satpol PP. Demikian, terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwo di mana saja berada, bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam menjalankan ibadah puasa bukanlah semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah sendiri, namun juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, baik itu dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama,
yang endingnya adalah kita semua masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Salam.